Pada saat pop didominasi oleh musik dance dan pop metal, Guns N' Roses membawa rock and roll mentah dan jelek kembali ke tangga lagu. Mereka bukan anak laki-laki yang baik, mereka jelek, misoginis, dan kejam. Namun mereka juga lucu, rentan, dan terkadang sensitif, seperti yang ditunjukkan oleh hit terobosan mereka berjudul Sweet Child O' Mine. Sementara Slash dan Izzy Stradlin dengan ganas mengeluarkan riff gitar duel yang layak untuk Aerosmith atau Stones, Axl Rose meneriakkan kisahnya tentang seks, narkoba, dan sikap apatis di kota besar. Sementara itu basis Duff McKagan dan drummer Steven Adler adalah bagian ritme yang lentur yang menjaga musik tetap longgar dan kuat. Musik Guns N' Roses adalah dasar dan berpasir dengan dasar yang solid, keras, dan blues. Mereka gelap, busuk, kotor, dan jujur. Segala sesuatu yang bagus untuk hard rock dan heavy metal. Ada sesuatu yang menyegarkan tentang sebuah band yang dapat memprovokasi segalanya mulai dari pengabdian hingga kebencian, terutama karena kedua belah pihak yang sama-sama benar. Belum pernah ada band hard rock yang mentah atau berbakat ini selama bertahun-tahun, dan mereka diberi bobot tambahan oleh kemarahan utama Axl Rose, suara sampah putih yang bingung dan frustrasi yang berlomba-lomba untuk mendapatkan sepotong kue. Ketika tahun 80-an berjalan menjadi tahun 90-an, tidak ada band yang lebih menarik, tetapi karena gesekan band dan munculnya rock alternatif pemeran pendukung Rose akhirnya pergi, dan dia menghabiskan lebih dari 15 tahun rekaman sebelum Delayed Chinese Democracy muncul pada tahun 2008. Guns N' Roses merilis EP pertama mereka pada tahun 1986, yang menghasilkan kontrak dengan Geffen Records di tahun berikutnya. Band ini merilis album debutnya berjudul Appetite for Destruction. Mereka mulai membangun pengikut dengan berbagai pertunjukan live mereka, tetapi album tersebut tidak mulai terjual sampai hampir setahun kemudian ketika MTV mulai memainkan Sweet Child O' Mine. Baik album dan single melesat ke nomor 1 dan Guns N' Roses menjadi salah satu band terbesar di dunia. Single debut mereka berjudul Welcome to the Jungle dirilis ulang dan masuk top 10, dan lagu Paradise City mengikuti jejaknya. Kemudian pada akhir 1988, mereka merilis GNR List, yang memasangkan 4 lagu baru berbasis akustik termasuk hit top 5 berjudul Patience dengan EP pertama mereka. GNR List yang menghasut lebih dekat, One A in Million memicu kontroversi yang intens ketika Rose tergelincir ke dalam kebencian terhadap wanita, kefanatikan, dan kekerasan murni. Pada dasarnya dia entah bagaimana berhasil menyaring setiap bentuk prasangka dan kebencian menjadi satu nada berdurasi 5 menit. Guns N' Roses mulai mengerjakan kelanjutan yang telah lama ditunggu-tunggu untuk Appetite for Destruction pada akhir 1990. Lalu pada bulan Oktober tahun itu, band memecat Adler dan mengklaim bahwa ketergantungan obatnya menyebabkan dia bermain buruk. Lalu dia digantikan oleh Matt Sorum dari Cult. Selama rekaman band ini menambahkan Dizzy Reed pada keyboard. Pada saat sesi selesai, album baru telah bertambah menjadi 2 album baru. Kemudian setelah tertunda selama hampir 1 tahun, album Use Your Illusion I dan Use Your Illusion 2 dirilis pada September tahun 1991. Berantakan tetapi menarik, album-album tersebut menampilkan band yang lebih ambisius. Sementara masih ada cukup banyak rocker gitar full throttle, dan ada tikaman di balada gaya Elton John, akustik blues, bagian tanduk, penyanyi cadangan wanita, epic art rock 10 menit dengan beberapa bagian berbeda dan sejumlah besar lirik yang introspektif, dan pencarian jiwa. Singkatnya mereka sekarang membuat seni yang luar biasa, dan mereka berhasil melakukannya. Album-album tersebut terjual dengan sangat baik pada awalnya, tetapi mereka tampaknya ditakdirkan untuk mengatur langkah untuk dekade yang akan datang. Album Nevermind Nirvana menjadi hit nomor 1 di awal tahun 1992, yang tiba-tiba membuat Guns N' Roses berubah dengan segala kepura-puraannya. Video impresionistis, model, dan ekses bintang rock tampak sangat tidak keren. Axl Rose menangani perubahan itu dengan menjadi diktator atau setidaknya seorang tiran kecil. Amarahnya dalam konser menjadi legendaris bahkan sampai memicu kerusuhan di Montreal. Kemudian Stradlin pergi pada akhir tahun 1991, dan dengan kepergiannya band kehilangan penulis lagu terbaiknya, lalu dia digantikan oleh mantan gitaris Kills for Thrills bernama Gilby Clarke. GNR tidak sepenuhnya memahami pergeseran hard rock sampai tahun 1993, ketika mereka merilis album dengan cover punk yaitu The Spaghetti Incident. Di
Itu menerima beberapa ulasan bagus, tetapi band ini gagal menangkap semangat sembrono tidak hanya dari versi aslinya, tetapi juga dari album Appetite for Destruction-nya sendiri. Pada pertengahan tahun 1994, ada desas-desus yang beredar bahwa GNR akan bubar karena Axl Rose ingin mengejar arah baru yang lebih industri dan Slash ingin tetap dengan hard rock yang dipengaruhi blues mereka. Band ini tetap limbo selama beberapa tahun lagi, dan Slash muncul kembali pada tahun 1995 dengan proyek sampingan Slash Nakepit dan sebuah LP berjudul It's 5 O'Clock Somewhere. Axl Rose tetap berada di luar sorotan, menjadi pertapa virtual dan tidak melakukan apa-apa selain bermain-main di studio. Dia juga merekrut berbagai musisi termasuk Dave Navarro, Tommy Stinson, dan mantan gitaris Nine Inch Nails bernama Robin Fink, untuk jamming session informal. Anggota yang tersisa marah dengan masuknya Paul Huge di sesi baru ketika Stradlin dan Clarke dikeluarkan dan bergabung kembali dengan band. Dan remake dari Sympathy for the Devil pada dasarnya adalah jerami yang mematahkan punggung unta, karena Rose memotong beberapa kontribusi anggota lain dan menempelkan Paul Huge di atas lagu tanpa berkonsultasi dengan orang lain. Lalu pada tahun 1996, Slash secara resmi keluar dari Guns N' Roses. Desas-desus terus berputar dan masih belum ada materi baru yang muncul, meskipun Axl Rose merekam ulang album Appetite for Destruction dengan formasi baru untuk tujuan latihan. Lalu lagu industrial metal berjudul Oh My God akhirnya muncul di soundtrack film Arnold Schwarzenegger 1999, berjudul End of Days. Setelah itu Gavin mengeluarkan live era 2 disc bertajuk 87-93. Tahun 2000 membawa tambahan gitaris Robin Fink dan Buckethead, dan 2001 disambut dengan tanggal live pertama Guns N' Roses dalam hampir 7 tahun. Memainkan pertunjukan pada malam tahun baru 2000 di Las Vegas, bermain juga di Festival Rock in Rio. Lalu pada malam tahun baru 2001, band ini memainkan set yang hampir sama persis seperti tahun sebelumnya. Sebuah penampilan di MTV 2002 Video Music Award membantu mengumpulkan minat pada line-up baru. Tetapi penampilan berkarat dari Axl Rose dan sebuah wawancara di mana dia mengatakan bahwa album barunya tidak akan keluar dalam waktu dekat dan tidak berbuat banyak untuk memajukan tujuan mereka. Pada musim panas itu GNR memulai tur pertama mereka dalam hampir 8 tahun, dan mereka berhasil memenuhi semua komitmen mereka di Eropa dan Asia. Sayangnya mereka menyebabkan kerusuhan, kekerasan dan destruktif di Vancouver ketika Axl Rose gagal muncul untuk kencan pertama tur Amerika Utara mereka. Sementara dia melakukan kejahatan lamanya dengan formasi ulang.